apakah Wing Chun itu speed yang dibutuhkan? Wing Chun tidak membutuhkan speed, tapi timing. Jadi berarti timing. sama dong, cocok dong. Ya kan? Jadi bukan speed, bukan. Saya selalu bilang timing. Bukan masalah speed, timing. Jadi kita timing. Jadi timing kita tepat gitu. Kalau buat gue yang membedakan itu bukan Wing Chun-nya, tapi jodoh sama pelatihnya lah. Karena kalau pelatihnya itu istilahnya kita bisa nyambung sama pelatihnya. Tadi secara nilai-nilai yang diajarkan sama dia, secara prinsip diajarkan dia, itu sama bisa sync gitu ya, connect. Itu ya tadi kita akan connect terus sama dia sehingga belajarnya pun oh iya ini memang sepahaman sama saya gitu kan. Jadi lanjut terus. Wing Chun, Nyimpang. Nah, orang kan ngeliat si Shao canggih gini kan. Sebetulnya real fighting tuh gimana sih? Jadi sebetulnya real fighting itu tidak seperti kayak kita nonton film. Kalau film panjang banget ya, tangkis, koreografinya panjang banget. Nah kalau pertarungan di jalan ya cepet, nggak ada yang lama, ya kan? Gitu. Jadi pertarungan tuh cepat, terjadinya tuh cepat. Ya. Terus lu main berkelahi di sini, ya latihan di sini, sama di jalan lain. Orang ahli bela diri berkelahi sama preman jalan bisa kalah. Iya, karena dia instingnya itu adalah memang insting petarung, insting environment beda gitu, ya kan? Coba lihat, bela diri itu kan pukulannya teratur, ya kan? Kalau orang jalan berkelahi itu nggak tahu bisa, wah ya, nggak tahu lu gini, gue udah bela diri tapi kan masih kena tonjok, wah kita langsung mentalnya down gitu kan? Kalau di lapangan di jalan kan begitu. Ya kadang-kadang dua orang ngawur, waduh gini, oh kita pakai jurus, wah tangkis, oh udah banyak kita, udah kena begitu, karena kita udah kaget kan, waduh, nah itu. Yang teori beda sama prakteknya. Nah, memang harus ini. Lu nggak nanya? Belum lagi. Sparring jangan takut kena pukul ya di latihan. Nah, satu lagi saya dipesan si Ukang. Kalau lu takut kena pukul, jangan latihan Wing Chun. Karena Wing Chun tuh range-nya harus dapat. Contoh gini ya, lu kecil ketemu gede segede dia. Kalau lu jaga jarak terus nggak bisa dapat, betul nggak? Siapa Rafael ya? Ya, Rafael. Nah Rafael biasanya sama Vale. Nah, Rafael kecil, Vale gede. Rafael jaga jarak terus ya nggak bisa dapat. Wing Chun harus masuk ke dalam, harus masuk ke dalam range pukulan kita, baru bisa. Nah kalau masuk range ke pukulan, ke dalam jarak pukulan ya itu kita bisa kita kena. Ya. Mengapa misalnya gini, misalnya kita siap ya dengan Tan Sao begini, kita siap misalnya gini, motor. Ya itu artinya sebetulnya dia memberitahu bahwa selama lo belum lewat sini, itu gua nggak apa-apa, ya kan? Masih ini kan range amannya gua kan. Nah lu selama belum lewat ini nggak apa-apa bagi gua, nggak masalah. Tapi kalau lu udah masuk sini, itu bahaya. Nah, itu loh. Jadi saya kalau pukulan, selama pukulan dia belum lewatin ya nggak gua urus gitu kan, kira-kira gitu. Terus ada lagi yang konsep begini, nggak ada mundur, kira-kira gitu. Lihat model Wong Son Leong tuh nggak ada mundur, pukul malah maju dia, kira-kira begitu. Kalau Chu Song Tin dia masih bisa ngikutin dia alurnya dan ya karena Chu Song Tin tuh kalau nggak salah basisnya dia tuh kan awalnya dari Tai Chi awalnya, jadi itu yang berbeda. Kalau Wong Son Leong tuh memang ya, petarung kalau itu kan, man with 100 dengan 100 ini ya. Apa namanya 100 pertarungan tak terkalahkan. Iya, 100 pertarungan tak terkalahkan. Jadi ceritanya seperti itu. Nah tinggal kita mau apa, kita latihan kita mau apa gitu kan. Apa? Ya kan, Lagi tanyain? Kalau nggak apa? Jadi Ini. Ya.
Salam kenal Sigung, saya Ya. Mario. Sorry telat Nah, tadi, ya, gimana? soalnya banyak kerjaan juga. Yang saya mau tanya tadi, kalau berarti minimal yang harus kita latih supaya kita setidaknya di jalan tuh bisa menang lah, bertahan, bahkan bisa menang lah lawan petarung-petarung jalanan itu, minimal gimana tuh kira-kira, Sigung, yang kita harus kuasai gitu sih. Ya, sebetulnya kalau di jalan tuh yang nomor satu nyali. Nomor satu nyali. Nyali dulu ya. Kalau nyali lu nggak ada, biarpun lu jago seperti apa, pasti lu. Misalnya gini gampang aja. Lu lihat, gila orang 3, 4. Kalau kita nyali udah hilang ya begitu kita, udah kita kabur kan. Misalnya seperti itu. Iya. Ya kan? Nah, jadi nyali itu nomor satu. Nyali itu membuat kita gini. Ada teman gue dulu kecil, berkelahi kalah, besok datang lagi dia berkelahi lagi, sampai akhirnya lu bosan nih, gila nih orang ini nggak ada takutnya. Ya sama begitu kan nyali. Kalah digebukin dia kalah nggak apa-apa, besok dia datang nantang lagi, kira-kira begitu. Itu kan nyali. Jadi lapangan tuh nyali dulu baru kita. Jadi nyali itu kan apa? Artinya kita bisa tenang. Ya memang nyali itu kan adalah dimulai daripada kita latihan ya. Kalau kita nggak punya pegangan juga mau nyali juga artinya berani, tapi bisa berani konyol kan gitu. Iya. Tapi nyali itu maksudnya kita berani tapi kita punya pegangan juga, itu lebih terarah gitu. Nah gini kan contoh aja, kalau sebelum bertanding ya misalnya gini dulu ujinya ya bertanding, kalau mau masuk lapangan tuh jantung bisa duk bisa kayak gitu, itu belum ini loh ya gitu. Nah itu kan semua nyali dulu. Nah nanti kalau udah lama-lama biasa, tenang aja. Prinsipnya jangan takut kena pukul aja gitu ya. Jangan takut kena pukul. Makanya dirasa, jadi kalau latihan tuh kena pukul nggak apa-apa, perlu tuh rasa tuh sekali-sekali kena pukul, gila ya. Ini, Makanya kalau sering-sering dipukul saya di rumah, aman-aman apa-apa. aja. Itu kan berarti dia jadi sansak ya. Rusak anak orang. Ada lagi pertanyaan? Oh ya, makasih Sigung ya. Ya. Ini masih dulu. Oh, aku pernah lihat latihannya Shaolin ya Wushu. Jadi dia taruh, kalau menurutku sih itu ekstrim ya. Dia ada satu kayak karung, kayaknya pasir isinya. Terus dia mukul begini. Ya. Pakai ini, pukul terus udah gitu dia naik ke mana tuh? Kayak lift Ya. trali, terus kakinya di ini, terus dia apa sih? Ini gayung air. Ya, dimasukin ya, ke situ. Terus turun dari tangga begini. Ya. Benar-benar begitu. Berarti Wing Chun nggak ada ya? Nggak ada. Itu namanya kan gini. Jadi kan Shaolin tuh kan dia ada yang disebut body conditioning. Jadi dia melatih memang seluruh bagian tubuh dia kan, gitu. Jadi latihan artinya dia melatih, misalnya kena pukulan pun nggak apa-apa gitu kan ya. Karena memang kan ada yang orang gini ya, gue melatih body conditioning. Body conditioning tuh misalnya gini, oke, gue sambil pegangan ini hands tarik tapi digebukin ya supaya terbentuk aja, terbentuk gitu kan, terbentuk otot terbentuk. Nah, itu ada, tapi Wing Chun nggak ada kayak gitu. Karena basisnya Wing Chun bukan begitu gitu kan. Nah tapi Wing Chun adalah dia paham struktur. Ini kan cerita Ip Man kan. Ip Man pernah ditantang oleh seorang wanita, ya. Wanita itu dia bilang begini. Jadi wanita itu dia menantang Ip Man, bilang begini. Kalau seandainya ada yang bisa mukul gue jatuh, gue nurut sama lu. Mau diajak kawin pun nggak apa-apa, kira-kira gitu. Jadi teman-teman Ip Man bilang, tuh ada cewek tuh yang jago banget. Nah, tapi Ip Man tahu, nah itu yang tadi saya bilang kan, dia tahu struktur, dia tahu bagaimana menggunakan tenaga. Ya sekali dipukul tek, ya terlempar ya. Nah itu dengan one in punch itu kira-kira begitu kan. Jadi one in punch itu kan kira. Jadi waktu kalau kita mukul one in punch tek ini kan langsung tek ini. Tapi kalau one in punch ini kan begini, pukul tek, begitu kita kendorin sedikit dia langsung badan, nah dia napas lepas.
begitu napas lepas baru dia masuk, keng, gitu, nah, pasti terbang kita. Kira-kira seperti itu. Jadi kan gini, jadi kalau saya memahami konsep Wing Chun ya gini, kalau lu mukul orang dalam keadaan siap, dia pasang gini ya nggak apa-apa, body ya tahan ya, pasti dia cuma ketawa-ketawa. Tapi kalau dia sudah lepas tenaganya, ya baru lu pukul selesai, gitu. Ya kan? Itu yang dimaksud. Contoh gini, saya kasih contoh ya, biar jelas gini. Misalnya, bentar Sigung. Brian sini Brian. Kamu kan pernah nyobain 1 inch pan saya punya kan? Nah sekarang bandingin sama Sigung punya. Nah kamu yang nyobain, jangan Vale, jangan Vale. Yang saya maksud begini. Vale udah nyoba. Jangan ngalangin kamera, jangan ngalangin. Ya. Oke. Nah sekarang siapa ini Brian ya? Brian dorong saya. Nah Brian gini kan, dia kan kuat ya. Tapi jadi misal gue pukul dia lagi kuat gitu nggak masalah. Tapi misalnya Brian gini, dorong lagi, nah terus gue lepas. Nah, ini langsung tenaga lu kan kosong kan. Nah begitu tenaga kosong, gue embat sekali selesai. Cobain aja Sigung sekalian. Ya? Pasti. Sigung pukulannya cobain aja Sigung sekalian Sigung. Nah gini, nah jadi misalnya gini, dia tekan habis ya, nah dia tekan habis ya. Nah saya lepas gini, nah dia langsung gini. Nah itu kan langsung lu kosong kan? Iya. Kosong tuh gue gini. Nah kalau pukul kan nggak pelan aja ya. Baik, pelan-pelan. Ya kan? Kerasin perutnya. Nah, ya, jadi gini. Nah, kira-kira gitu. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Oke. Jadi itu ya. Nah, sekarang saya bilang tadi pukul dengan struktur kan. Pukul dengan struktur kan kita rilekskan. Nah. Kaget gua. Jadi gitu. Nah itu kerasa dia, itu begitu pukul terasa dia, masuk ke dalam. Nah begitu masuk ke dalam baru kita kedua lagi ya kira-kira. Nah tuh dilatih latihan pukulannya tuh. Terus dia kalau kita mukul, ini saya belajarin. Jadi kalau mukul itu bukan mukul di sini, bukan di permukaan, mukul sampai ke belakang. Ngerti? Misalnya gini, ya misalnya gini, misalnya dia lu tahan, misalnya kan kok. Nah ini kan gue pukul di sini kan, ini kalau pukul, nah ini kan kerasa sini kan, nah ini kan kerasa sini. Nah sekarang gue pukul di belakang sana ya, nah gitu. Itu gue pukul tapi maksudnya energinya Lebih itu dalam ya? lebih dalam. Lebih dalam. Nah gitu dia, ya gitu ya. Oke. Tepuk tangan buat Terminator. Buat Siggung lah, pasti buat Siggung lah. Makanya miring ya. Hah? Makanya agak miring ya dia. Bukan, tapi bukan sengaja digiringin ya. Bukan. Iya, aku tadi ngeliatnya kayak dia miring, makanya dia kayak aku punya intensi bahwa ini harus sampai situ. Jadi intensi mukul tuh bukan di sini, belakangnya itu. Iya, harus sampai Jadi tenaga kita tuh, force kita tuh, itu intensinya di belakang. sampai situ. Jadi dia tembus sampai belakang ya. Kita juga nanti harus belajar mengukur jarak jadinya HGG. Ketika kita mukul tuh nggak bisa ini pukulan lawan di sini mukanya nih, nggak bisa mukul di sini gitu, berhentiin. Kita berhentiin tuh harus satu kepal, minimal satu kepal di dalamnya gitu. Harus belajar mengukur jarak. Kalau kita terlalu dalam masukin juga nanti pukulannya jadinya mandek, terlalu pendek. Kalau terlalu jauh nggak nyampe, Nggak efektif. ya kan? Jadi itu memang harus belajar mengukur jarak. Nanti presisi juga ya. Dengan latihan presisi kita tahu ini loh jarak maksimal kita optimal segini jaraknya. Jadi kalau mukul kita nggak akan, ini saya tahu pasti nggak nyampe. Gitu kan. Tapi kalau saya begini saya tahu pasti nyampe. Tapi di permukaan gitu. Saya kurang masuk lagi buat dapat sampai optimum powernya di situ. Contoh nih ya, lu nendang orang ya, kalau nendang distance-nya pas, kena tuh sakit. Tapi kalau pendek, dia maju begini, lu tenang, lu yang terlempar, bukan dia yang kena, kita yang terlempar. Nah terus memang gini, ada gini ya, itu tadi saya bilang masing-masing orang nanti dia menemukan jalannya, ya menemukan jalan, gitu. Nah contoh gini ya, ada Wing Chun yang dia pukul juga dia menggunakan pinggul, jadi dia pakai shifting dia menggunakan pinggul, ya. Jadi gini,
maksudnya gini. Jadi kalau lo berdiri. Jadi kan kalau ini kan kita gini, nah, kita kan gini. Nah, gini kan. Nah, kalau ini dia gini. Nah, itu. Nah, ya. Ada yang mau nyoba nggak? Jadi Jangan dong, Mario nyoba Mario, ayo Mario dicoba. Oleh-oleh dari Sigung, kapan lagi kamu bakal dipukul sama Sigung? Nggak pakai itu, nggak pakai. Jadi enggak, sorry. Mas saya gini kan, mas saya ini agak keras dikit. Nah, jadi kan kerasin perutnya. Kan, kalau misalnya saya pukul biasa gini, nah ini kan saya gini kan, ini kan, nah ini kan, nah gini kan, nah ini kan gini, nah gitu. Jadi pakai ini. Jangan lebay ah. Jadi, nah ini, jadi pukulan Wing Chun itu keluarnya bukan karena tangan yang gerak, tapi karena ini gerak, dia lari ke sana. Satu badan ya? Ya, satu badan. Jadi ini muter ke sana dia kan. Jadi ini shifting maksudnya gini. Shifting itu keliru kalau lu mukul begini. Shifting misalnya keliru itu adalah lu begini. Itu keliru. Keliru di mana? Jadi shifting itu yang membuat tangan bergerak. Bukan pukulan kita yang mendahului shiftingnya. Ngerti? Gini. Gue mau pukul sana shifting ya. Jadi tangan gue misalnya gini. Nah itu tangan gue yang membawa kita shifting. Tapi sebetulnya karena kita ini muter, ini dia akan gerak. Karena gini kan. Gini. Kayak rotasi dia akan terlempar ke sana. Jadi kan gini. Nah gini. Nah ini akan gerak sendiri tanpa kita gitu. Jadi beda dengan gini. Gue mukul sana ya. 1, gue mukul 2. Nah gitu. Enggak. Jadi 2 itu pas ke sana, ini muter, ini dengan sendirinya gerak. Paham ya? Jadi gerakan tangan ini bukan karena kita gerak, tapi karena kita shift, jadi dia gerak. Gitu. Ya? Iya, jadi pakai ini. Jadi shifting itu yang mau, jadi kayak gini. Set, saya mau pukul ke sana ya. Saya berubah dulu dari sini. Nah, saya berubah gini kan. Tapi sebetulnya yang di sini yang saya pakai adalah ini, bukan itu. Jadi mukul ke sana, ini yang menggerak, ini yang jalan dengan sendirinya. Jadi karena rotasi begini, maka tangan akan maju ke sana. Gitu. Paham? Bedanya di situ. Kalau intensi kita adalah di tangan, maka yang membawa pukulan adalah cuma sebesar tangan. Tapi intensi kita adalah shifting, maka shifting itulah yang menggerakkan tangan. Gitu.